Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Citra Pertiwi, NIM 1930303035. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai memanggil sesama muslim dengan sebutan hai kafir. Sebelum ke penjelasan, saya akan membacakan terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala adu wallahi walaysa kadzalika illa haru alaihi. Artinya, barang siapa memanggil dengan sebutan kafir atau musuh Allah, padahal yang bersangkutan tidak demikian, maka tuduhan itu akan kembali kepada penuduh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana pada zaman sekarang ini banyak sekali ditemukan orang-orang yang mudah sekali mengkafirkan sesama muslim hanya karena perbedaan pendapat. Padahal pada zaman Rasulullah pun kaum munafik seperti Abdullah bin Ubay dan kelompoknya tidak dicap munafik oleh Rasulullah, meskipun mereka secara terang-terangan menolak seruan untuk membela agama Islam. Dan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fath al-Bari, di mana yang kesimpulannya adalah seseorang yang mengkafirkan seorang muslim maka harus diteliti. Apabila ia menuduh tanpa adanya takwil atau penjelasan, maka ia pantas mendapatkan celaan. Dan tak jarang ia sendirilah yang kafir. Dan apabila ia menuduh dengan adanya takwil atau penjelasan, maka dipertimbangkan. Seandainya ia menuduh tanpa alasan yang diperkenankan, maka ia pantas mendapatkan celaan, akan tetapi tidak sampai derajat kafir. Bahkan ia harus menunjukkan segi kesalahan orang yang ia tuduhkan kafir, serta ia harus menegurnya dengan perbuatan yang pantas. Dan hukum dari mengkafirkan sesama muslim adalah tidak diperbolehkan dan termasuk dosa besar jika niatnya itu mencelah atau mengejek. Demikianlah penjelasan saya. Baiklah, mengenai penjelasan yang kedua tentang hadis umat Nabi terpecah menjadi 73 golongan. Yang arti hadis tersebut adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan, dan kaum Nasrani terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pecahnya muslim menjadi 73 golongan dalam Islam juga disebutkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 159. Dan menurut Abdul Razak Al-Kailani dalam bukunya Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu guru para pencari Tuhan, menjelaskan golongan yang selamat dari golongan yang selamat adalah ahlu sunnah wal jamaah, sedangkan 72 dari 73 golongan dalam Islam lainnya adalah sesat. Sebanyak 73 golongan dalam Islam tersebut berasal dari 10 kelompok. Nama kelompok tersebut ialah ahlu sunnah wal jamaah, khawarij, syiah, murji'ah, mu'tazilah, musyabbihah, jahamiyah, dirariyah, najariyah, dan kilabiyah. Ahlu sunnah hanya terdiri dari 1 golongan, sedangkan khawarij ada 10 golongan, mu'tazilah ada 6 golongan, murji'ah ada 12 golongan, dan syiah ada 32 golongan. Sementara itu jahamiyah, najariyah, dirariyah, dan kilabiyah hanya memiliki 1 golongan, sedangkan musyabbihah memiliki 3 golongan. Dan kelompok ahlu sunnah wal jamaah satu yang selamat, dan kelompok ahlu sunnah wal jamaah satu yang selamat dari 73 kelompok dalam Islam, disebut selalu berada antara takut dan berharap. Takut dari Allah dan siksaannya, dan berharap pada ampunan dan kemurahan hati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mengenai penjelasan yang terakhir tentang hadis tentang hak muslim terhadap muslim lainnya. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Kitla ma hunna ya Rasulullah? Qala iza laqitahu fasallim alaihi wa iza da'aka fa'ajibhu wa iza satashaka fansos lahu wa iza atosa fahamidallah fasammithu wa iza marido fa'udhu wa iza mata mattabihu. Rawahul Muslim. Yang artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atau atas muslim lainnya itu ada 6.
Yang pertama, mengucapkan salam jika engkau bertemu dengannya, memenuhi undangannya, memberikan nasihat jika dia meminta, mendoakan orang yang bersin, yang mengucapkan alhamdulillah dan menjenguknya ketika sakit dan mengiringi jenazahnya jika ia meninggal dunia. Maksud dari hadis di atas ialah Islam selalu mengajarkan kepada kita tentang kehormatan, kemuliaan dan kedamaian kepada umatnya, dan selalu mengadakan hubungan yang antara satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan rasa kasih sayang di antara mereka. Dan sebagai sesama muslim, kita harus tolong menolong, karena kodrat manusia yang diciptakan Allah adalah makhluk sosial dan tidak dapat hidup sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak salah kata dan perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.